Jangan kamu ambil dia sebagai istri kamu. Kita kan cuma teman, Bu. Kalau cuma teman sih ibu nggak ngelarang. Tapi jangan lebih dari itu. Dia itu kan wanita kampung sini. Maunya kerja di kota. Nggak bisa masak, kurang hormat sama orang tua. Jadi di mata ibu, dia itu tidak punya syarat sebagai istri ideal. Ibu tidak setuju. Pokoknya ibu nggak setuju. Tidak setuju. Bu. Ih, kamu ini kemana aja sih? Lama banget sampai aku belum nyampe kayak gini. Masih ada kerjaan tadi. Kamu kelihatan meriah. Gak usah norak kayak kau ngojek tadi deh. Udah, antar aku pulang. Ayo, tapi aku harus ke puskesmas dulu, nggak apa-apa ya? Kamu sakit? Enggak, mau ketemu sama dokter. Sejak kapan di desa ini ada dokter? Baru datang. Cowok? Cewek. Mau ngapain kamu ketemu dia? Mau bilang terima kasih aja. Emang dia ngapain kamu? Kemarin waktu aku kesetrum dia nolong aku. Nolong gimana? Nggak tahu. Ya. Ada aja sih kamu. Siap. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Dokter Yulia ini dokter tetap di sini, di desa kita. Beliau akan melayani kita selama 24 jam penuh. Nah, seandainya ada yang membutuhkan bantuan tengah malam pun akan tetap dibantu. Ya, kira-kira seperti itu ya, Pak Made. Interupsi, Pak Made. Kenapa saya nggak praktek 24 jam, Pak? Malah disuruh sore hari. Ini nggak adil, Pak. Ini pasal baru yang saya ciptakan tadi malam, Pak Mandri. Wah, Pak Made. Pak Made bisa dituduh ada main sama dokter itu. Maaf Mas Bayu, tapi itu udah keputusan dari Pak Made sendiri, bukan dari saya. Sudahlah Pak Mandri, tenang saja. Kalau perlu uang tambahan kan bisa jadi asistennya Bu Dokter. Ya sudah, Pak Made, saya boleh kembali bertugas lagi kan? Selamat bertugas, Dokter. Dokter. Kamu beli limun dulu, Gi. Haus kan? Keluhannya apa, Pak Segar? Panggil saja saya Segara. Biar kesan lebih akrab. Oh ya, soal setelah kemarin ada efek samping atau merasa apa? Oh itu masih terasa sakit sedikit. Di bagian jantung? Iya, jantung. Jantungnya berdebar-debar. Berdebar-debar, dokter. Bahkan semalam sampai nggak bisa tidur. Oh ya? Mau sekarang aja saya periksa di dalam. Tapi saya bukan anterin pasien ya, dok. Nggak apa-apa, nggak masalah. Saya periksa di dalam yuk. Langsung berbagi saja. Oh gitu. Pasti lagi nunggu Segara kan? Sini. Segara lagi di ruangan dokter Yulia. Lagi minta cium. Dan kemarin Segara itu kesetrum dan ditolong sama dokter Yulia. Hah? Dicium? Jadi cara nolongnya dicium? Iya, padahal itu udah saya bilang biar saya aja yang nolong. Mencium juga? Iya. Mas Bayu mau cium Segara? Bukan.
buatan, bukan cuma yang lain. Berarti dokter itu cium Segara nafas buatan juga dong? Ya sayangnya saya nganggap seperti itu. Ini emang detak jantungnya agak nggak normal sih. Serius dokter? Padahal saya nggak ada riwayat sakit jantung dokter. Keluarga juga nggak. Nah mungkin karena faktor kesetrum kemarin bisa jadi. Baru tahu saya. Kesetrum bisa menyebabkan sakit jantung. Tapi sorry ya Mas Bayu, pada rendah banget sih seleranya. Pokoknya, saya tetap nggak rela kalau Segara tuh dikasih nafas buatan sama dokter itu. Kemarin udah kasih ciuman, sekarang malah raba-raba dari calon suami orang. Iya, ada apa ini? Ini puskesmas, jangan teriak-teriak. Iya, aku mau buat perhitungan sama dia. Kamu cepetan minta maaf sama dokter. Maaf dokter. Oh, Segara, kamu kok malah belain dia sih? Mentang-mentang kamu dikasih ciuman sama dia, iya? Terus diraba-raba. Siapa yang belain dokter? Dokter, mohon maaf dokter. Kita pulang. Saya ngomong sama dia. Ayo, saya pulang, ayo. Apaan sih? Mohon maaf dokter. Ayo, saya antar kamu pulang. Dokter, ada apa nih dok? Kok pada ribut-ribut? Saya juga kurang paham sebenarnya. Kayaknya ada orang salah paham. Saya permisi ke dalam dulu. Saya mau dikawinin sama dokter Yulia. Ya, kamu harus ikut nasar ibumu. Mana mungkin Pak? Apanya yang nggak mungkin? Manohar Raja bisa kawin dengan pangeran Malaysia. Tapi kan cerai juga Bu. Kalau nasar ini tidak dilaksanakan, desa kita akan kena malapetaka, kena bahaya. Lagian kamu kan nggak punya pacar, nggak punya tunangan, apalagi calon istri. Belum ada kan? Iya, tapi yang ada dia bakal marah-marah. Hah? Jadi kamu pacaran sama Desi? Ya, saya sih nggak punya teman, cuman dia yang nggak punya pacar. Wah, ini baru namanya keren. Apanya yang keren Pak Made? Begini Bu, kalau dulu tuh saya setengah mati ngejar-ngejar wanita. Tapi sekarang, wanita itu tergila-gila, apa itu tidak keren? Hah? Terus sekarang bagaimana Pak Made? Begini saja, nanti malam kita ke rumahnya Bu Dokter. Kamu harus ikut. Saya nggak mau Bu. Kan ibu yang punya nasar. Ibu aja yang ngomong. Saya nggak tega ngomongnya. Muka saya mau taruh di mana? Ya taruh saja pada tempatnya. Masa muka taruh di saku? Pokoknya nanti malam kamu harus ikut sana. Bapak pamit dulu. Kamu jantan dikit jadi laki-laki Segara. Pokoknya nanti malam kamu harus ikut. Berasa kambing dipaksa kawin. Mbak. Ya untungnya sih orang-orang di sini baik-baik. Suasananya juga enak kok, tenang gitu. Ya cuman aku kasih tau kamu kalau misalnya dari bandara itu kan agak susah nyari angkot. Emang nggak ada sih, jadi kamu harus nyewa mobil lagi kayaknya. Om Swastiastu. Swastiastu. Andre, nanti aku telepon lagi ya, ada tamu soalnya. Oke, baik. Dadah. Iya, Om Swastiastu. Waduh. Kayaknya saya kedatangan tamu spesial nih. Silakan di sini. Bu Dokter suka masak nggak? Ini saya bawakan sayuran. Ibu terima kasih loh. Kebetulan emang saya suka masak. Oh, ternyata Bu Dokter suka masak. Emangnya muka saya kelihatannya kayak orang nggak suka masak ya Bu ya? Segara yang bilang. Sepertinya saya salah memberikan informasi. Sampuniki Bu Dokter. Dulu ketika Segara itu kena setrum listrik dan tidak ada tanda-tanda kehidupan,
Nah, ibu ini segara ini mengadakan nasar, mengadakan kaul, mesesangi. Siapa yang bisa menghidupkan segara kembali, kalau dia laki-laki akan menjadi saudaranya segara. Kalau dia perempuan akan menjadi istrinya segara. Begitu, Bu Dokter. Iya, betul. Iya, lucu ya, kayak legenda Sang Kuryang. Dokter ngerti nggak apa itu nasar? Ya, seperti sesuatu yang harus dilaksanakan, ya kan? Jadi Bu Dokter mau kan? Mau soal apa ya? Oh, ini tampaknya Ibu Dokter masih belum paham gitu, Pak Made. Tunggu. Jadi maksudnya ibu itu nazarnya ditunjukkan kepada saya? Iya benar, Bu Dokter. Dokter harus menikah dengan anak saya, Segara. Hah? Nggak bisa. Saya nggak bisa, soalnya saya tuh udah punya tunangan. Ya sudah kalau begitu, kami mohon maaf, kami permisi dulu. Ayo Bu, mohon maaf mengganggu. Sama-sama. Tapi Bu Dokter. Iya, ini. Sayurannya di sini aja ya, Iya. dimasak ya. Oke. Terima kasih sekali lagi. Hati-hati di jalan. Mari permisi. Iya. Maaf sebelumnya mengganggu Nggak apa-apa, malam-malam. nggak apa-apa. Pamit ya. Iya. Siapain ya? Gue tahu. Mudah diangkat, ya Allah. Halo? Halo Mas Bayu. Siapa nih? Sorry. Ini saya Dokter Yulia. Iya dok. Ada apa ya dok? Kayaknya nih ya malam ini kan saya agak susah tidur nih. Mau nemenin nggak ya Mas Bayu? Maksudnya nemenin tidur? Wah, Tunggu. Maksud saya tapi bukan temenin tidur, temenin ngobrol. dokter nunggu aja. Saya kesana dok. Halo? Mas Bayu? Sabar dok, saya ya. Kelamaan. Apa nih? Tengah malam begini, kemana dia tuh ya? Aneh-aneh aja dia. Apa ya akhir-akhir ini kok Pak Mantri jadi aneh gitu ya? Kawin sama Segara karena nazar ibunya. Iya. Dan Pak Made sendiri yang katanya udah bersaksi. Dia Pak Bayu yang bikin saya nggak bisa tidur dari tadi. Jangan mau dok. Nah, saya sendiri sih belum jawab apa-apa. Tolak aja. Tapi katanya kalau saya tolak, bisa terjadi malapetaka besar di kampung ini. Alah, itu mimpi orang-orang tua Bu. Sekarang ini zaman reformis. Masa setan nggak bisa reformis? Loh, saya serius Bu Dokter. Saya akan memveto keputusan ini. Dan dokter harus menolak terus. Titik. Ya saya sih jelas bakalan tolak, karena saya udah tunangan. Ya bahkan saya udah nyuruh tunangan saya untuk kemari besok. Wah. Aduh. Enggak dok, langsung migrain saya. Sebenarnya ya saya harus memikirkan nasib saya dulu dok. Ibaratnya maju kena, mundur kena. Maksudnya? Ya saya sekarang bujangan. Status saya
Ya, masih saya pikirkan. Ya itu saya jadi panik, Dok. Ya sekarang saya jadi bujang lapuk. Ya kalau untuk sekarang ini sih saya cuma butuh dukungannya Mas Bayu. Mas Bayu, mau kemana? Saya mau pulang, Dok. Saya lama-lama di sini bisa gila dan patah hati. Ya tambah puyeng nih kepala gue. Gimana ya? Dia. Apaan sih? Enggak. Aku sih cuma mau ngasih tahu. Apaan? Segara mau dinikahin sama ibunya. Ya ini gara-gara nazarnya ibunya. Apa? Segara mau nikah sama dokter Yulia gara-gara nazar ibunya? Nggak bisa. Ini kuno. Udah nggak zaman lagi kita ngikutin nazar-nazar yang kayak gituan. Ya, kalau nazar itu tidak dilakukan, kampung itu kena musibah. Tapi musibah itu kan Tuhan yang berikan. Dia tahu. Musibah itu diberikan Tuhan, tapi ulah manusia yang menjadi seperti itu. Pokoknya rencana ini harus digagalkan. Aku udah bilang sama dokter Yulia, tapi dokter Yulia udah punya tunangan. Ya, aku juga nggak sudi. Sekian tahun aku setia sama Segara. Masa orang lain yang dapetin? Aku ini udah terancam patah hati. Patah hati kenapa? Ya, tunangan dokter Yulia mau datang sini. Kamu suka sama dokter itu? Ya, lagi PDKT. Semenjak dokter Yulia datang sini, aku nggak bisa tidur. Banyak nyamuk kali. Bukan banyak nyamuk lagi, banyak tikus, banyak ular. Ayo. Aja. Apa nggak ada jalan lain gitu, Pak? Bayar denda gitu misalnya? Inilah, soal nasar itu tidak ada aturannya soalnya. Gimana kalau kita adakan rapat adat? Bikin peraturan baru? Kalau kita mengadakan rapat adat, kita perlu biaya lagi. Bapak takut nanti ada penggelembungan dalam biaya rapat itu. Masa sampai segitunya, Pak? Sekarang kayak tidak tahu saja. Ketua kampung sekarang sudah meniru gaya-gaya orang DPR di Jakarta sana. Rapat perlu duit. Membahas ini perlu duit. Nah kalau kampung kita terus perlu duit, bisa kere. Sedangkan kita tidak punya perusahaan sebagai sponsor soal itu. Tapi sebenarnya dokter Yulia itu sudah punya tunangan. Kita tak bisa nuntut mata seperti itu, Pak. Bagaimana kalau nanti tunangannya dokter Yulia datang, kita ajak berembuk. Bila perlu kita cari penggantinya dokter Yulia. Nyawa Ratu, ini masalah hati, Pak. Bukan masalah jual beli handphone. Sekarang. Justru ini karena urusan manusia yang masih punya otak, pasti ada jalan keluarnya. Segara, kamu tenang saja. Nasar tetap kita laksanakan. Bagaimana caranya? Kita akan cari jalan keluarnya. Segara, menurut kamu dokter Yulia itu cantik apa tidak? Tidak merhatiin saya. Tapi kan kamu sudah merasakan bibirnya. Ayo Pak. Jadi. Yesus, kemarin kan Ibu Kadik udah saya periksa. Iya, Dok. Jadi nanti coba kalian observasi lagi dan kalau ada apa-apa bisa lapor ke saya langsung ya. Baik, Dok. Ya, jangan lupa. Terima kasih ya. Dokter. Oh ya, silakan duduk. Mau periksa?
Saya datang bukan untuk periksa, dokter. Maaf, tapi kalau bukan mau periksa sebaiknya jangan sekarang. Soalnya ini masih jam kerja saya. Sebenarnya saya mau jelasin. Walaupun ini nazar ibu saya nggak setuju. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Made. Dari tadi saya nyariin Pak Made. Loh, Bu Dokter kok kesini lagi? Ada yang mau saya obrolkan sama Pak Made. Saya lagi bingung soalnya, Pak. Oh, ada pasien yang tidak mau membayar obat. Oh, bukan masalah itu. Masalah apa? Soal nazar, Pak. Itulah isu yang sedang hangat-hangat dibicarakan. Segaro pun menginginkan nazar itu dibatalkan. Tapi Bapak tidak punya kuasa untuk itu. Karena nazar itu harus dilakukan. Bukan di daerah sini saja. Semua daerah pun begitu. Tapi emangnya menolong orang itu harus pakai efek samping, Pak? Seperti obat saja ya Bu Dokter ya. Iya, kan saya udah tunangan. Maksud saya kenapa itu belum cukup untuk membatalkan nazar? Itulah sebabnya saya memanggil Bu Dokter dan tunangan Bu Dokter. Karena dari hasil pertemuan tetua adat di sini menyimpulkan bahwa salah satu pihak harus mengalah. Nah, yang harusnya mengalah itu kan yang belum terjadi. Masa harus saya yang mengalah? Bu Dokter, Segara itu adalah aset yang penting buat desa kita ini. Dia orangnya pintar, insinyur, dan sarjana. Dia itu sudah ditawarkan kerja di Jepang dengan gaji yang sangat besar, tapi dia tolak. Dia lebih senang mengabdikan dirinya di desa ini. Dia tidak dapat apa-apa, kan? Berarti kasihan banget dong yang jadi istrinya, Pak. Loh, kenapa? Dia kan setiap bulan itu dapat gaji dari Jepang. Dia menciptakan alat yang dipergunakan oleh perusahaan Jepang. Dan hasil ciptaannya itu sudah dipatenkan. Uang itulah yang dipergunakan untuk membuat kincir tenaga listrik. Kalau gitu dia hebat banget dong, Pak. Tapi bukan karena itu saja Bapak itu membela Segara. Dan harus tetap saya yang mengalah. Tadi kan sudah bilang, dari beberapa pertemuan pendesa-pendesa adat untuk mencari solusinya, untuk mencari jalan keluar. Ayo kita duduk dulu. Ya boleh Pak, saya ngobrol-ngobrol lagi nanti. Boleh, Pak. boleh. Di sini ada syarat untuk pendatang baru. Nggak boleh tinggal sama cewek. Jadi maksudnya gue harus tidur tempat lain? Nggak boleh bareng sama Yulia? Ya begitu. Di mananya kita tanyakan saja sama Pak Made selaku ketua Banjar. Bro, bentar bro. Ini Bali kan bro? Harusnya kan Bali lebih bebas dari Jakarta dong. Ya, di sini desa adat bro. Jadi aturannya ketat. Maaf nih, buang kentut aja itu kena hukuman sanksi. Masa sih? Emang apaan hukumannya? Membersihkan WC selama seminggu. Beb, jangan ketawa dong. Ini serius loh. Coba gimana supaya aku bisa kentut dengan bebas di sini coba. Pakai aja peredam. Mas Bayu, saya tidak melawak sih, saya serius. Ya udah, saya kembali bekerja lagi ya, daripada saya tambah pusing. Permisi. Bro, gue jadi pengen kentut bro. Permisi bro. Gue yang gila, kok mereka yang gila ya? Jangan menangis lagi, ku ingin kau tersenyum.